bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Herliana dengan NIM 242120. Selanjutnya ada Sri Resti Sulistiawati dengan NIM 242113. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aspek internal kata, frasa, kalimat, dan eksternal wacana, implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks. Baik, langsung saja. Dalam penjelasan konsep judul tersebut merangkum cakupan ilmu kebahasaan yang kompleks, yaitu studi wacana yang dipandang bukan hanya sebagai rangkaian kalimat, tetapi sebagai kesatuan bahasa terlengkap yang menyampaikan pesan dalam konteks tertentu. Presentasi yang menggunakan judul ini akan membedah wacana dari dua sisi fundamental, yaitu yang pertama ada aspek internal wacana yang membahas wacana sebagai struktur bahasa yang dapat diamati secara kasat mata seperti kata, frasa, dan kalimat, yaitu unit-unit gramatikal yang membentuk susunan kalimat dan kohesi dalam teks. Analisis ini fokus pada bagaimana satuan-satuan linguistik tersebut diatur agar teks menjadi utuh dan padu. Selanjutnya yang kedua ada aspek eksternal wacana. Aspek ini merupakan inti dari studi wacana, yaitu bagaimana bahasa dipahami dan ditafsirkan dalam situasi nyata atau konteks. Ini berfokus pada pragmatik dan pemahaman di luar struktur kalimat tertulis, seperti implikatur, yaitu maksud tersembunyi atau tersirat dari ujaran yang harus ditafsirkan pendengar atau pembaca. Selanjutnya ada presuposisi, yaitu asumsi dasar atau pengetahuan latar belakang yang dimiliki pembicara dan pendengar sebelum ujaran dimulai. Selanjutnya ada referensi, yaitu hubungan antara kata seperti kata ganti dengan objek atau entitas di dunia nyata atau di dalam teks itu sendiri. Dan ada inferensi, proses penalaran atau penyimpulan yang dilakukan pendengar atau pembaca untuk mengisi makna yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Dan yang terakhir ada konteks, yaitu situasi luar bahasa, tempat, waktu, peserta, tujuan yang memengaruhi pemilihan kata dan makna wacana tersebut. Dengan demikian, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman holistik bahwa makna sejati suatu wacana tidak hanya terletak pada apa yang dikatakan internal, tetapi juga pada apa yang dimaksud dan bagaimana ia dipahami dalam realitas eksternal. Mungkin selanjutnya lebih dalam lagi akan kita kaji pada slide berikutnya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga tugas ini dapat terselesaikan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah studi wacana. Tujuannya adalah untuk mengkaji materi tentang aspek internal dan juga aspek eksternal wacana secara sistematis. Kami berharap video ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran yang berguna. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana kata, frasa, klausa, dan kalimat disusun dan saling berkaitan secara struktural. Menurut Ramlan, sintaksis membahas keterkaitan antara kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang harus dikaji. Di sini, kita akan mengkaji materi tentang aspek internal dan aspek eksternal wacana secara sistematis, mempelajari bagaimana unsur-unsur linguistik menyusun sebuah wacana, serta menganalisis makna tersembunyi di balik teks, termasuk implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan juga konteks. Pernahkah kita bertanya-tanya,
Mengapa sebuah kalimat sederhana seperti "dingin sekali di sini" bisa memiliki makna tersembunyi seperti "tolong tutup jendela"? Ini karena komunikasi tidak hanya tentang apa yang kita ucapkan, tetapi juga tentang apa yang kita maksudkan. Nah, hari ini kita akan bedah dua aspek penting yang membuat komunikasi kita utuh dan bermakna. Yang pertama, ada aspek internal, yaitu struktur fisik dari wacana seperti kata, frasa, dan juga kalimat. Lalu yang kedua ada aspek eksternal, makna di balik kata-kata yang dipengaruhi oleh konteks dan niat. Baik, yang pertama ada pembahasan aspek internal wacana sebagai fondasi bahasa. Apa itu? Aspek internal wacana adalah unsur-unsur tata bahasa yang membangun teks itu sendiri secara harfiah. Ini adalah fondasi yang dapat dianalisis secara objektif. Adapun unsur-unsurnya, yang pertama ada kata, yaitu unit dasar yang memiliki makna leksikal, baik denotatif, makna sebenarnya, maupun konotatif, makna yang mengandung rasa. Contoh denotatif, seperti kata harimau, yang memiliki makna hewan buas. Lalu yang kedua, ada contoh konotatif, seperti kata gulung tikar, yang memiliki makna bangkrut. Yang kedua ada frasa, gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki predikat tetapi berfungsi sebagai bagian dari kalimat. Contoh, meja kayu. Lalu yang ketiga ada kalimat, sekelompok kata yang memiliki subjek dan predikat yang mengekspresikan gagasan lengkap. Fungsi dari kalimat memastikan kohesi, yaitu keterkaitan antar kalimat, dan koherensi, keterkaitan makna antar paragraf dalam wacana. Nah, pada aspek internal wacana yang pertama, itu ada kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil dalam studi linguistik. Kata memiliki kelompok atau kelas kata yang membentuk satuan besar seperti frasa, kalimat, dan wacana. Lalu kata atau diksi itu memiliki kelas kata. Yang pertama, kata kerja, seperti mencari, membelikan, dan membawa. Lalu yang kedua, ada kata sifat. Contohnya, besar, kecil, tinggi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada kata benda. Contohnya, rumah, buku, dan meja. Lalu yang keempat, ada kata ganti. Contohnya, kami, saya, itu. Lalu yang kelima, ada kata bilangan. Contohnya, 1 minggu, beberapa, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada kata keterangan. Contohnya, sangat, hanya, dan lain sebagainya. Lalu pada aspek internal wacana yang kedua dan juga ketiga, ada frasa dan kalimat. Frasa gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya non-predikatif. Frasa tidak dapat menjadi kalimat lengkap, namun dapat berfungsi sebagai subjek, objek, atau predikat. Frasa memiliki dua jenis. Yang pertama ada frasa endosentris, yaitu memiliki kata inti, contohnya buku rusak. Lalu yang kedua ada frasa eksosentris, tidak memiliki kata inti, contohnya ke kantin. Lalu ada kalimat. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar seperti klausa. Kalimat dibentuk oleh kata, frasa, dan klausa sehingga dapat berdiri sendiri. Selain itu, kalimat memiliki unsur seperti subjek, predikat, dan juga objek. Selain memiliki unsur-unsur, kalimat pun memiliki jenis-jenis. Yang pertama, kalimat deklaratif, berisi pernyataan atau informasi yang diakhiri oleh tanda titik. Contohnya seperti, besok ibu akan pergi ke pasar membeli daging. Lalu yang kedua, ada kalimat imperatif, berisi perintah atau ajakan yang diakhiri oleh tanda seru. Contohnya,
Tolong tutup pintu itu. Lalu yang ketiga, ada kalimat interrogatif yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan diakhiri oleh tanda tanya, juga menggunakan kata tanya. Contohnya, tinggal di mana kamu sekarang? Yang keempat, ada kalimat eksklamatif yang mengungkapkan perasaan atau emosi kuat, diakhiri tanda seru. Contohnya, aduh kaki saya sakit sekali. Setelah tadi kita mengenal aspek internal wacana, selanjutnya kita akan membahas aspek eksternal wacana. Nah, di sini ada aspek eksternal wacana jiwa dari komunikasi. Apa itu aspek eksternal wacana? Yaitu berfokus pada makna tersembunyi yang berada di luar teks fisik. Ini adalah kunci untuk menangkap makna pragmatis dalam komunikasi sehari-hari. Adapun unsur-unsurnya yaitu implikator, makna tersirat yang disampaikan tanpa diungkapkan secara eksplisit. Contohnya, dingin sekali di sini, memiliki implikasi tolong tutup jendela. Selanjutnya ada presuposisi, yaitu asumsi yang dianggap benar oleh penutur dan pendengar. Contoh, ayah saya berhenti merokok, mengasumsikan ayah saya pernah merokok. Adapun referensi, yaitu cara menunjuk objek atau orang di dunia nyata. Contohnya, promina dia merujuk pada orang yang sudah disebutkan sebelumnya. Adapun inferensi, yaitu proses penalaran untuk menyimpulkan makna yang tidak langsung dinyatakan. Contoh, melihat asap menginferensikan adanya api. Di sini ada konteks, yaitu situasi atau latar belakang di mana wacana terjadi yang memengaruhi pemahaman makna. Selanjutnya ada aspek eksternal, implikatur dan presuposisi. Implikatur yaitu makna tersirat yang disampaikan penutur melebihi makna literal yang terucap. Di sini ada implikatur konvensional, yaitu diturunkan dari kata tertentu. Contoh, tetapi dalam dia pejabat tetapi jujur. Berikutnya ada implikatur percakapan, yaitu bergantung pada konteks percakapan. Contoh jawaban, aku harus menyelesaikan laporan. Untuk undangan ke bioskop mengimplikasikan penolakan. Selanjutnya, selain implikatur, di sini ada juga presuposisi, yaitu asumsi latar belakang yang dianggap benar oleh penutur dan pendengar. Contoh, ayah saya berhenti merokok, mengasumsikan bahwa ayah memang pernah merokok. Adapun jenis-jenis yaitu eksistensial, faktif, leksikal, struktural, dan kontrafaktual. Adapun aspek eksternal wacana, referensi, dan inferensi, yaitu yang pertama ada referensi, cara penutur merujuk entitas di dunia nyata atau teks untuk membentuk kohesi wacana. Di sini ada anafora, yaitu merujuk kembali ke entitas yang sudah disebut. Selanjutnya ada katafora, merujuk ke entitas yang baru akan disebut. Dan yang terakhir ada eksofora, mengacu pada entitas di luar teks, misalnya merujuk kursi. Berikutnya ada inferensi, yaitu proses mental untuk mengisi celah informasi, menghubungkan apa yang diucapkan dengan maksud sebenarnya. Contoh, lampu teras padam, terdengar pecahan kaca dan gonggongan anjing panik. Dapat menginferensikan adanya perampokan. Selanjutnya ada aspek eksternal konteks. Yang pertama di sini ada definisi, yaitu lingkungan fisik, sosial, dan kultural tempat wacana berlangsung. Konteks memengaruhi cara kita memahami semua elemen lain. Adapun komponen konteks atau model speaking. Di sini ada setting and scan, yaitu tempat dan suasana. Ada participants, siapa penutur dan pendengarnya. Selanjutnya ada ends,
tujuan dan maksud tuturan. Ada add sequence, yaitu urutan tuturan. Ada key, nada atau cara tuturan, serius atau sarkas. Ada instrumentalities, yaitu saluran komunikasi, lisan atau tulisan. Dan yang terakhir ada norms, norma yang berlaku dalam interaksi. Di sini ada juga genre, yaitu jenis wacana, laporan, puisi, pidato. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanpa struktur internal yang kuat, wacana akan kacau, dan tanpa memahami konteks eksternal, wacana bisa disalahartikan. Aspek internal adalah unsur kebahasan formal, kata, frasa, dan kalimat yang membentuk struktur wacana. Aspek eksternal adalah unsur di luar bahasa, yaitu implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks yang melengkapi makna wacana sesuai maksud pembicara. Keduanya saling melengkapi. Konteks merupakan kesatuan antara aspek internal dan eksternal yang sangat memengaruhi makna dan interpretasi wacana. Analisis wacana yang utuh dan mendalam tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan keduanya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, baik itu dalam tutur kata bahasa. Sekian dan terima kasih. Sesi tanya jawab.